Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengupas kembali ya. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan dari para muhibbin Kelan Ba'alawi. Nah, jadi ini terkait dengan siapa sebenarnya Ki Haji Imaduddin itu. Siapa gurunya dan tesisnya itu seperti apa. Nah, jadi di sini saya akan merangkum ada 4 pertanyaan yang sangat banyak sekali ditanyakan. Ini tentunya menjadi pengetahuan bagi kita semua, baik yang pro ke Kiai Haji Marudin maupun yang kontra atau dalam tanda kutip para muhibbin daripada Kelan Ba'alawi. Di sini ada 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, tesis Kiai Haji Aimat. Siapa nama pembimbingnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa nama pengujinya? Dan yang ketiga, eh, ketika tesis Kiai Haji Imat ini lolos dan disimpan di mana? Nah, dan yang terakhir, membawa lembaga institusi apa? Nah, jadi Kiai Haji Imaduddin itu di dalam penelitiannya membawa nama lembaga institusi apa? Dalam tanda kutip di sini universitas apa? Nah, jadi dalam hal ini saya akan membacakan daripada jawaban yang di upload oleh salah satu channel YouTube yaitu Ustaz EQTP. Nah, jadi di sini ada salah satu status yang diupload oleh salah satu channel AQTP, yaitu yang pertama jawaban dari pertanyaan budak atau jongos Habib Kelan Ba'alawi. Nah, jadi di sini bisa kita baca tesis Pak Imat itu siapa nama pembimbingnya, gurunya atau muridnya siapa. Nah, di sini dijawab langsung oleh channel AQTP, yaitu Kiai Imaduddin Utsman telah memperoleh ilmu dari ulama yang utama di zamannya, oke, yaitu Kiai Haji Sanwani bin Abdul Aziz. Nah, ini yang pertama, dari Kiai Haji Sanja bin Kasmin, dari Kiai Haji Mufti Asnawi, dari Kiai Haji TBC, Hasuri bin Tohrir, dari Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Amin, dari Kiai Haji Bustami bin Jasuta, dari Kiai Haji Rafiuddin, dari Kiai Haji Rusdi, semuanya dari Banten. Dan dari Kiai Haji Hasan Basri Kerawang, Jawa Barat. Dari Kiai Haji Solahuddin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Baits Al-Katani Al-Iskandari Mesir. Nah, jadi ini merupakan salah satu sanad daripada guru keilmuan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, saudara sekalian. Nah, ini tesis Pak Imat itu siapa nama pengujinya? Nah, jadi di sini Abuya Muhtadi Al-Bantani dengan bersedianya beliau menjadi pembina PWI untuk membela penelitian Kiai Imat. Nah, di sini yang disebut oleh AQTP ini Abuya Muhtadi Al-Bantani. Nah, beliau merupakan salah satu ulama senior yang memang merupakan di dalam ilmu pengetahuan, tentunya dalam hal ini agama dan sebagainya. Beliau merupakan salah satu rujukan yang patut kita tekuni, patut kita ikuti, yaitu Abuya Muhtadi Al-Bantani. Luar biasa. Lalu kemudian, kalau tesis Pak Imat, ini pertanyaan ketiga, saudara sekalian, kalau tesis Pak Imat itu lolos, disimpan di mana? Ini merupakan pertanyaan yang ya bisa kita bilang aneh, tapi ya perlu kita jawab, yaitu kalau tesis Pak Imat itu lolos, disimpan di mana? Nah, Mufti Syafi'ah Syekhul Masyaikh Abuya Muhtadi sudah menyetujui alias meloloskan kesimpulan penelitian Kiai Imat bersama masyarakat bangsa Indonesia yang menggunakan akal pikiran yang sehat dan merdeka. Nah, ini salah satu jawabannya ya. Lalu kemudian kita lanjut. Pertanyaan yang keempat, yaitu membawa nama lembaga apa? Nah, jadi di sini dalam penelitiannya Ki Haji Imat kira-kira membawa atas nama lembaga apa? Apakah universitas dan lain sebagainya? Nah, di sini dijawab langsung PWI sudah dilegitimasi
Kemenkumham bersama masyarakat rakyat Indonesia jika penelitian Kiai Imad harus disahkan dosen atau akademik. Kampus atau universitas mana yang ada jurusan nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa dijadikan rujukan pengesahan. Jadi di sini kalau bisa kita bilang mencari kampus atau universitas atau institusi yang memang ada jurusan nasabnya. Nah, jadi mungkin itu yang mengesahkan daripada penelitian dari Kiai Haji Imaduddin ini. Lalu kemudian, nah ini yang pertanyaan bonus ya. Lupa saya tanyakan tadi, lupa saya tayangkan. Siapa yang menandatangani dan mengesahkan tesis Pak Imaduddin dan mana bukti pengesahan tesis tersebut? Nah, di sini ini lumayan panjang jawabannya. Yang pertama, Mufti Syafi'iyah Syekhul Masaih Abuya Muhtadi sudah menyetujui alias meloloskan kesimpulan penelitian Kiai Imad bersama masyarakat bangsa Indonesia yang menggunakan akal pikiran yang sehat dan merdeka. Buktinya beliau bersedia menjadi pembina PWI untuk membela penelitian Kiai Imad dan menghadiri peresmian PWI. Oke, lampiran buktinya ini saudara sekalian. Yang pertama yaitu lampiran bukti. Bukti satu yaitu di channel YouTube yang linknya sudah ada. Lalu kemudian ini judul videonya, judul video YouTube-nya mungkin bagi saudara sekalian bisa dicari. Abuya Muhtadi, Pembina PWI LS Pusat Pimpinan Istighosah Pelantikan PWI LS Banten. Ini bukti yang pertama. Dan yang kedua buktinya yaitu channel YouTube juga, yaitu Abuya Muhtadi restui PWI Laskar Sabilillah. Tesis Kiai Imad makin kuat, pemalsu nasab pungkat. Nah ini kalau tidak salah di channel EQTP ini ya. Lalu kemudian kita lanjut ya. Oke, bukti yang ketiga ini diliput dari salah satu daripada platform ya, yaitu di Liputan 9. Bukti ketiganya yaitu pendidikan sanad, ilmu dan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai pengelana dan pencetakan ilmu. Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak berhenti pada satu guru semata, namun pada banyak guru. Artinya cukup lama menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kelana ilmu dari ujung Banten hingga ujung Jawa Barat, dari Jawa hingga ke Mesir. Nah ini tulisan dari Hamdan Suhaimi. Nah jadi kalau kita nanti linknya saya akan taruh di deskripsi video. Kalau kita lihat dari apa yang ditulis di dalam blog dari Liputan 9 ini, nanti kita akan buka. Kalau kita baca nanti di sana lengkap, mulai dari profil Kiai Haji Imaduddin, itu siapa, karya Kiai Haji Imaduddin itu apa karya-karyanya, lalu kemudian sampai ke sanad keilmuan beliau. Banyak sekali di sana, lengkap dicatat di Liputan 9 ini. Ya mungkin nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan yang menggelitik yang langsung dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin dan sudah kita upload videonya juga. Ini terkait dengan jawaban tanggapan dari pertanyaan salah satu muhibin. Apa pertanyaannya? Yaitu kira-kira tesis Kiai Haji Imaduddin ini kira-kira siapa pengujinya? Nah, itu merupakan dan dikritikan juga bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu adalah tesis S2 katanya. Nah, ini salah satu kritikan bagi Kiai Haji Imaduddin. Nah, ini ketika beliau podcast di pada Suka TV, langsung beliau jawab. Nanti saya akan taruh link deskripsinya di video. Lah, apa katanya? Kiai Haji Imaduddin menjawab itu tesis itu sebuah kesimpulan. Artinya ketika beliau sudah meneliti manuskrip banyak, membaca kitab-kitab yang lain,
yang berkaitan dengan nasab, terutama nasab klan Ba'alawi ini, lalu kemudian timbullah sebuah kesimpulan. Itulah yang dinamakan dengan tesis. Bahkan beliau di dalam video itu menjawab bahwa kalau orang yang banyak membaca ilmu filsafat, maka tidak akan menanyakan hal semacam itu. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin. Ini merupakan suatu fenomenal. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji, kalau tidak salah Kiai Haji Ubaidillah itu. Kiai Haji Madudin ini mencoba meruntuhkan tembok yang sangat kokoh yang dibangun oleh oleh orang-orang oknum selama ratusan tahun. Kalau kita ibaratkan tembok ini sebagai penghalang untuk kita melihat suatu kebenaran, inilah yang dicoba hancurkan oleh Ki Haji Imaduddin. Ya, meskipun banyak daripada tantangan-tantangan, para muhibbin yang terlalu fanatik, apalagi persekusi Tengku Kori Muda luar biasa sekali. Ketika beliau diusir dari Jember, lalu kemudian Jember pindah ke Malang, dari Malang juga dipersekusi dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Tapi kalau menurut apa yang sudah ada salah satu netizen yang komen di channel ini bahwa di Jember itu persekusi Tengku Kori Muda itu bukan dari warga sekitar Jember, katanya. Itu kan mungkin itu orang Jember asli ya. Itu bukan dari warga Jember yang ada di sekitaran situ. Itu warga jauh Jember yang datang ke tempat itu, ke lokasi itu. Mungkin dari sini dari para muhibbin daripada jauh ya, jauh daripada Jember. Tapi kalau orang masyarakat sekitar itu tidak ada katanya. Ya kita tidak tahu karena saya bukan masyarakat Jember. Ini yang lebih tahu itu masyarakat Jember ya, terkait dengan persekusi Tengku Kori Muda. Lalu kemudian di Malang sudah diamankan di Polres. Mudah-mudahan apa ya, siapapun itu meskipun dia pro daripada habaib, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya di dalam mencari kebenaran itu, selama kebenaran itu adalah sebuah dituangkan ke dalam sebuah ilmiah, karya ilmiah. Selama tidak ada karya ilmiah yang membatalkannya, maka selamanya kebenaran yang berbentuk karya ilmiah itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dalam hal ini tesis Kiai Haji Imaduddin. Ketika tesis Kiai Haji Imaduddin itu sebuah kebenaran atau sebuah karya ilmiah, selama tidak ada yang membantahnya dengan tesis tandingan, karya ilmiah tandingan, selama itu tesis Kiai Haji Imaduddin itu akan menjadi sebuah kebenaran gitu. Meskipun beribu-ribu habaib, ratusan habaib membantah itu, tapi membantahnya di oknum habaib lah, oknum habaib atau para muhibbin yang membantahnya, tapi membantahnya lewat media sosial, akun YouTube, TikTok dan lain sebagainya, apalagi di sebuah pengajian umum. Selama tesis Kiai Haji Imaduddin itu tidak ada karya ilmiah yang membatalkannya, maka dia akan tetap menjadi sebuah kebenaran. Dalam hal ini tertuang dalam karya ilmiah. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita tampilkan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kasih sayang, rahmat, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu kita gunakan akal kita untuk mencarinya, tanpa harus menjustis atau menyalahkan orang yang berbeda kebenaran dengan kita. Selama kebenaran itu tidak menyalahkan sesuatu hal yang qot'i atau pokok dalam permasalahan Islam atau ibadah pokok, maka ketika perbedaan itu merupakan ibadah far'i atau sesuatu hal yang menjadi cabang daripada pokok-pokok Islam, ya sah-sah saja kita berbeda pendapat. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.